Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini di dapurku akan membuat resep roti tawar. Ini tanpa telur, teman-teman. Nah, walaupun tidak menggunakan telur, dia rotinya tetap lembut, rasanya tetap enak. Nah, ini di atasnya agak garing kayak gitu, agak seperti karamel karena ini aku olesin susu kental manis. Jadi kalau udah dipanaskan dia itu udah kayak agak mengeras ya teman-teman, tapi tengahnya ini di bawahnya ini teksturnya tetap lembut, rasanya tetap enak. Nah, ini namanya roti sukade. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara aku buatnya, simak videonya sampai dengan selesai. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan hidupkan tombol loncengnya ya. Terima kasih, selamat menonton. Pertama-tama aku masukkan tepung terigu. Di sini aku pakai cakra 250 gram. Masukkan garam. Ini ragi instan teman-teman. Aku pakai 1 sendok teh, tapi datar ya teman-teman, nggak munjung. 3 sendok makan gula pasir. Sebenarnya ini sesuai selera aja sih. Oke, aku pakai 3 sendok makan aja. Nah, di sini di samping aku udah ada susu cair atau susu UHT, boleh susu tawar atau susu kental manis. Teman-teman buat minuman seperti ini ya. Ini pakai air hangat. Ini takarannya 200 ml, teman-teman. Ini 1 gelas ini 200 ml. Nah, ini kita akan masukkan per tahap ya. Jadi jangan sekali dituang, itu akan menjadi adonan kita itu lembek. Nah, ini terus kita aduk. Nah, oke teman-teman, sekarang aku mau ulen tangan sebentar. Nah, kalau mau diulen tangan, ini dipastikan tangan kita dan kuku kita bersih. Nah, kurang afdol aja teman-teman kalau buat roti itu tidak pegang pakai tangan. Yang penting tangan kita bersih. Ini aku akan ulen setengah kalis. Nah, sekarang aku mau mixer tangan kalau udah setengah kalis. Jadi tepungnya enggak terbang-terbang teman-teman. Nah, ini untuk susu yang 200 ml, ini sisa teman-teman sekitaran 50 ml. Nah, sekarang untuk adonannya ini aku mau mixer dulu teman-teman, sekitaran 7 menitan kayak gitu ya. Nah, supaya menghemat tenaga teman-teman. Jadi kalau mau diulen sebenarnya bisa, jadi biar cepet aja kita mixer tangan. Nah, ini tempatnya udah aku ganti ya teman-teman. Tujuannya supaya adonannya itu tidak geser-geser, jadi kita gampang mixernya. Kalau udah setengah kalis, kita masukkan mentega. Ini menteganya atau margarin, teman-teman boleh pakai margarin, sekitaran 3 gram. Atau 3 sendok makan ya teman-teman. Nah, ini kita akan mixer sampai menteganya ini tercampur, kemudian adonannya itu kalis ya. Ini udah kalis teman-teman, dia tidak menempel lagi. Nah, di sini adonannya itu tidak menempel lagi di wadah. Dia itu udah menyatu, itu tandanya udah bagus, udah kalis ya teman-teman. Sekarang aku mau pindahkan ke wadah sebelumnya. Ini akan kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Teman-teman bisa pakai plastik wrap untuk ditutup atau kain bersih. Di sini aku mau masukin ke dalam oven mati. Ini aku pindahin dulu. Ini akan kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah mengembang 2 kali lipat, kita keluarkan udara yang mengendap pada adonannya. Kita kempiskan adonannya. Nah, sekarang teman-teman kita benar-benar kita keluarin dulu udara yang mengendap ya. Nah, seperti ini kita pencet-pencet, kita ulen-ulen sebentar.
kita pipihkan. Nah, sekarang adonannya kita akan pipihkan ya teman-teman. Nah, ini pelan-pelan aja kita pipihkan. Nggak usah yang ditekan sekali ya teman-teman. Jadi pelan-pelan kita pipihkan adonannya. Nah, di sini teman-teman, aku mau kasih sukade. Jadi biar di dalam rotinya itu cantik ya, warnanya juga cantik. Jadi aku taburin sukade. Ini kita taburin sukadenya sambil ditekan-tekan ya teman-teman, supaya dia nggak lepas ketika kita potong, dia menyatu sama adonan roti. Ini sesuai selera aja sih teman-teman, yang kalian mau pakai coklat juga boleh ya. Nah, aku tekan-tekan seperti ini. Ini kita taburin sukadenya ini sampai merata. Nah, ini kita rapiin bentuknya. Kemudian kita gulung, teman-teman. Ini ketika kita gulung, kita padetin. Nah, ini kanan kirinya kita tutup ya, teman-teman. Nah, kita tarik, kita rapikan. Oke, ini kita padetin, ukurannya disesuaikan dengan loyang kita. Nah, ini loyang aku, teman-teman. Ini untuk loyangnya udah kita olesin sama mentega ya, teman-teman, supaya nggak lengket. Nah, ini setelah aku istirahatkan 30 menit ya, teman-teman. Di sini aku akan oleskan. Di sini ada mentega sisa yang tadi ya. Jadi aku campur sama kental manis. Nah, jadi aku oleskan di atasnya. Ini teman-teman, kalau kita olesin kental manis sama margarin atau kental manis aja, teman-teman olesin di atasnya. Ini teksturnya setelah kita panggang dia agak crispy di atasnya. Jadi kental manis itu kan kayak karamel. Jadi kalau dipanaskan dia itu kayak keras tapi crispy kayak gitu. Nah, ini toppingnya aku mau kasih wijen. Biar lebih harum, teman-teman, aromanya. Nah, ini untuk ovennya udah aku panaskan. Sekarang kita udah siap kita panggang ya. Nah, ini ovennya udah panas. Jadi kita itu kalau mau manggang kue, bolu ataupun adonan roti itu dipastikan ovennya itu panas supaya kue atau rotinya itu mengembangnya sempurna. Nah, ini aku pakai suhu 170 derajat, api atas bawah. Ini waktunya sekitaran 30 menit ya teman-teman, atau 25 menit. Nanti kita cek lagi, kalau misalnya belum matang bisa ditambahkan lagi suhunya atau waktunya ya. Nah, ini setelah 35 menit teman-teman. Jadi tadi aku tambahin sekitaran 5 menitan lagi ya,
supaya warna di atasnya itu lebih coklat kayak gitu. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Ini rotinya udah matang. Nah, sekarang kita keluarkan dari loyang. Nah, ini sebenarnya teman-teman kita keluarinya seharusnya itu di saat dingin ya. Jadi kalau udah dingin dia rotinya itu memang longgar, mudah untuk dikeluarkan. Berhubung hari ini aku mau pergi, terus pulangnya sore, takutnya nanti videonya itu waktu aku buat malam gelap. Ya udah, kita keluarin panas-panas kayak gini teman-teman. Harus diketok-ketok dulu ya. Oke, ini rotinya di bawahnya lembut sekali teman-teman. Di atasnya agak keras atau crispy.